bahwa jurnal saya itu sebagian besar adalah buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Selamat datang di Ojo Dumeh Series bersama saya tentunya Didra Rashid dan rekan saya Om Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memperingati Hari Valentine. Oleh itu Ki Adek memakai baju pink. Iya, betul sekali Om Didra, tahu aja Om Didra. Jadi kalau ada Valentine tayangnya berarti besok tuh ya. Iya dong. Berarti ini dulu berarti videonya. Kan memperingati bisa panjang Om. Maksudnya Pas Imlek lagi kita ya kan sekarang ini hari ini. Iya. Berarti 2 hari lagi Om. Harus tayang nih video. Iya, cakep. Kabar sehat Ki Adek? Alhamdulillah sehat. Om Sumar Sehat banget. sehat ya. Semua sehat semua Smart people yang dimanapun Anda. Spesial banget, kita akan pengen tahu sih Apa tuh? Om Sumar. Kita pernah ngobrol ya Om Sumar nih. Karena Ki Adek waktu itu lagi syuting ya. Jadi syuting di TVRI ya. Enggak di itu. Di jauh lagi. Kita pernah ngobrol sama Om Sumar nih, gue berdua pengen tahu untuk bersahabat kita harus kenal dulu nih gitu. Jadi ada beberapa YouTuber yang pastinya kalian lebih tahu dulu dibandingkan channel kita. Ada yang pertama ada Risa Saraswati dari Jurnal Risa YouTube. Yang kedua ada Om Hao dari Kisah Tanah Jawa. Dan yang ketiga dari Diari Misteri Sarah ada Sarah Wijayanto. Dari ketiga nama itu yang Ki Adek lebih sering mendengar siapa Ki? Itu ketiganya itu memang sangat terkenal ya di telinga saya itu udah nggak asing lagi. Mereka ini mereka senior saya dan mereka juga membidangi ilmu supranatural juga bukan kemarin sore, yang sudah lama. Jadi itu sangat akrab sekali di telinga saya. Di telinga saja ya. Di telinga karena belum bertatap muka, masih di telinga. Bener. Kalau Om Semar sendiri dari ketiga nama tersebut mana yang paling familiar atau mungkin Om Semar mengidolakan dari ketiga itu paling siapa sih Om? Kalau di antara ketiga itu yang paling saya respect ya, ada Om Hao sih. Om Hao dari memang paling mengerti mengenai tata keramanya lah, mengenai gimana sih membahas mengenai metafisika itu gimana sih baiknya gitu. Ya. Nggak ada yang nanya saya favorit. Oh iya. Waktu itu favorit siapa? Pada ngantuk. Iya, kalau saya ya awal saya suka ke dunia otomotif tuh bukan otomotif mas, otomotif. Ini channel. Kita lagi bahas masalah tumbuh-tumbuhan. Mohon maaf nih ya. Iya. Jadi saya suka di dunia misteri ini. Gerbang saya ke YouTube adalah Jurnal Risa dulu. Karena bahasanya familiar di keluarga pakai bahasa Sunda Ki, soalnya Jurnal Risa kan. Terus tidak, dan menurut saya mediumisasinya tidak menakutkan banyak orang, dia langsung gitu, nggak pakai jungkir balik. Betul. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Om Hao di Kisah Tanah Jawa. Langsung saya favorit Om Hao juga nih sama. Dan ada masukan dari istri saya. Biasanya kan saya masukin, saya kasih masukan. Iya. Kemudian masukin, coba kamu energi astral. Karena istri saya diomongin. Dia nggak suka di sana nih. Iya. Akhirnya saya disuruh coba cek Diari Misteri Sarah. Oke, saya akhirnya nonton juga. Memang saya akuin dari ketiganya ini memiliki pasar pasar modal. Nyaut aja ini, kamu nyaut aja. Gitu dong. Memiliki konsumen yang berbeda-beda jenis. Oh iya. Iya, maksudnya mungkin ada latar yang suka sejarah nasionalisme lebih suka Om Hao. Oke, untuk penonton-penonton tanah Jawa Barat lebih suka Jurnal Risa. Dan
penonton yang lebih suka entertainment, terus cerita misterinya nyangkut ke kehidupan sehari-hari, lebih ke dari misteri Sarah. Menurut aku itu selera dan itu tidak salah kan. Itu dia. Dan apa yang mau kita bahas satu persatu? Sebenarnya ini aja sih. Apa? Yang gue pengen tahu kan sebelumnya, kalau misalnya teman-teman Smart People dulu sempat mengikuti episode sebelum datangnya Ki Adek, saya pernah ngobrol kan mengenai channel Jurnal Risau. Kata aku sempat statement sih. Statement. Nanti itu diedit nanti sih. Bahwa Jurnal Risau itu sebagian besar adalah buatan, bohong. Oh iya, pernah ya. Ya, jadi saya karena ngelihat dari kacamata praktisi ya, orang tuh nggak segampang itu buat masuk mediumisasi gitu. Dan orang tuh nggak selalu bisa masuk. Jadi orang tuh nggak selalu tiap episode ini kayak direncanakan untuk masuk gitu, kayak aku rasa tuh kayak bukan sesuatu yang memungkinkan atau mudah gitu. Ini apalagi dia mengajak orang lain gitu. Kayak aku pikir itu pasti dibuat sih. Kalau menurutku ya, cuma menurut Ki Adek gimana? Aku pengen tahu juga sih. Ki Adek bagaimana Ki? Jadi begini, memang nggak gampang untuk menampilkan gambaran sosok makhluk di layar YouTube Anda, karena saya rasa itu juga sangat berat. Kalaupun ada, mungkin ada sesuatu yang mereka buat-buat. Nah, kalau jurnalisasi sendiri yang saya lihat, Om Semar betul tidak mudah juga mediumisasi, memasukkan makhluk, tiba-tiba si makhluk itu makhluk A, makhluk B, makhluk C. Ada juga rekan saya juga, YouTuber juga, dia memakai makhluk temannya. Maksudnya dia sudah berteman dengan makhluk, dan makhluk itu diambil, dimasukin, dan makhluk buat itu bisa aktor jadi siapa aja. Buat aktor. Itu benar. Makhluk itu bisa jadi siapa saja. Itu benar. Yang diinginkan. Setuju kalau itu. Mau jadi nenek-nenek ya suara nenek-nenek, mau jadi pocong jadi kaku. Karena sama orangnya tuh ya. Ya makhluknya itu aja, Om. Tapi karena itu setuju gue. Serius. Berarti karena dia bisa memerankan banyak nama, banyak tokoh dan jenis karakter, jadinya karena dia sudah temenan. Iya, karena kan begini, makhluk yang kita ambil energinya untuk kita pindahkan ke manusia, yang pertama makhluk itu harus berenergi kuat, karena kalau nggak kuat nggak mungkin bisa untuk kita transfer ke manusia. Yang kedua, manusianya juga mesti sehat lahir dan batin, karena sebetulnya ini sangat riskan sekali ya, manusia dimasukkan makhluk dari bangsa astral. Kalau ada aja kita buang, kok ini sengaja dimasukin, itu kan sangat luar biasa sekali. Tapi Ki, mohon maaf saya potong. Emang efek terbahaya ketika manusia itu dimasukin apa sih Ki? Mungkin Ki Adek pernah dan sering melihat efeknya, apakah kena ke saraf kah, apa ke jadi tentu. Jadi dia saat dimasukin makhluk astral, dalam sekian menit kondisi si manusia ini akan blank. Dia nggak tahu dia berada di mana, karena posisi dia tergantikan oleh sosok makhluk. Dan kalau itu terjadi sering untuk melakukan mediumisasi, nanti secara mental pasti ada gangguan, agak terganggu secara mental. Kedua juga dia mempunyai fisik energi yang makin melemah, karena kan walaupun suatu saat nanti nggak dimediumisasi, bisa juga ada makhluk main masuk aja, walaupun nanti dibilang simpulnya udah saya tutup, udah saya kunci, jadi nggak bisa masuk. Itu nggak begitu. Jadi karena udah sering buka tutup dol. Iya, seperti itu. Pernah ada tuh Ki yang dol, maksudnya keseringan kemasukan. Jadinya mohon maaf, jadi kayak agak setengah kopling jadinya. Gitu. Iya, bahaya. Makanya nggak boleh. Sebetulnya kayak gitu-gitu tuh nggak boleh untuk buat main-main ya. Oke. Nggak boleh. Makanya menjadi tujuan dari awal channel ini ya, jadi pengen memberi artis yang lebih bener lah mengenai dunia spiritual, maksudnya pandangan yang lain ya. Iya, kita jangan dibuat main-main gitu. Kalau kayak begitu kita ngelihat kayak menjadi komoditas gitu, menjadi
Iya. atas nama konten gitu. Iya, Padahal kalau misalnya emang itu bener gitu dimasukin, itu kasihan yang dimasukin gitu. Lu bermain sama dunia antara gitu. Dunia antara itu Soalnya tuh deket Kodau antara canda. maksudnya antara dunia yang material dengan dunia yang metafisika. Nah, lu bermain di tengah-tengah gitu. Lu bisa dilihat dua-duanya gitu, dan itu kondisi jiwanya bisa terganggu banget gitu. Bahaya gitu. Jadi jangan mungkin ini memberikan wawasan kepada netizen juga, jangan minta yang ayo dong dimasukin, kan kadang juga pernikahan gitu kan. Karena memang itu hal yang menarik untuk ditonton ya. Seperti masuk ke tempat-tempat serem terus. Jadi begitu kita masuk tempat angker, contoh ke bangunan yang kita di daerah Jakarta Selatan sana kita masuk, kita tidak mendapatkan penampakan apa-apa, hanya energi-energi kecil karena manusia ini memiliki energi yang sangat besar. Jadi mereka juga agak mundur. Jadi nggak mungkin untuk mereka ada di situ dan melakukan hal-hal yang para sahabat smart people inginkan gitu. Jadi memang agak sulit. Jadi gimana ya? Jadi jadi intinya sih kalau dibalikan juga tidak semudah itu Jadi justru kebalikannya, ketika ada energi manusia yang ketakutan, malah serem-serem, itu dimakan itu ya. Betul, saat manusia itu takut, energi dia yang besar. Saat kita berani, energi dia yang mengecil. Iya. Tapi kan biasa dimasukin enak Ki. Betul, saldo, iya kan Ki. Saldo maksudnya lebih lega aja gitu. Makanya subscribe, asik. Dan selanjutnya Ki, ini aku nggak tahu nih Ki Adek lagi fit atau enggak. Boleh nggak sih Ki Adek sedikit jalan-jalan? Lebih ke Mbak Risanya aja sih. Maksudnya dia dulunya siapa sih gitu, kalau boleh mah. Gimana, memungkinkan atau tidak? Silakan Ki Adek. Atau pernah Ki Adek kemarin udah jalan? Dari ini kan konten ini kan tertunda ya. Sebelumnya kemarin kan yang mau kita bahas, cuman karena waktunya kemarin nggak memungkinkan, jadi kita bahas sekarang. Jadi memang udah saya lihat duluan. Saya lihat Mas Dida. Jadi sepengetahuan saya, mudah-mudahan nggak salah, Mbak Risa ini adalah seorang indigo yang memang dari kecil dia memiliki energi, untuk bisa melihat makhluk-makhluk di sekitarannya. Akan tetapi rata-rata orang indigo ini, kenapa dia memiliki energi? Karena ada makhluk juga yang mendampingi dia, yang berenergi lebih besar, sehingga makhluk yang kecil-kecil dari energi besar itu bisa ditaklukkan atau bisa Itu setuju. Karena kalau misalnya penampakannya seperti yang dibilang Mbak Risa adalah anak kecil, kita sebut namanya Peter, mohon maaf Mbak Risa itu bentuknya bukan anak kecil. Jadi bisa diyakinkan itu bukan anak kecil. Jadi karena memang saya menganut makhluk-makhluk itu akan berpenampilan seperti apa yang diinginkan Mbak Risa. Cuman yang Mbak Risa harus tahu, di belakangnya dia itu adalah siapa gitu, adalah apa gitu. Betul. Jadi yang seperti dibilang Peter itu bukan anak kecil. For your information, Peter and friend itu kan banyak kan? Iya, and friend itu bukan anak kecil. Boleh saya tambahin satu? Boleh. Jadi kalau memang makhluk yang dibilang anak kecil itu kan usia 0 tahun sampai 12 tahun lah. Di masa itu makhluk jin usia 0 sampai 12 tahun dia tidak akan pernah dilihat oleh manusia, energi maupun keberadaannya. Tapi setelah usia sampai 175 tahun si makhluk ini itu dia adalah seperti manusia yang sosok usia 10-11 tahun. Padahal di alamnya dia udah 175 tahun. Oke. Ntar ada yang nanya nih Ki, Adek tau dari mana standarnya 175 tahun? Ya tahu aja. Kalau nggak percaya nanti ikut saya. Gitu. Jadi memang di mana lo pada usia mereka itu jauh melampaui kita. Maaf Ki, agak ketat nih. Pantesan saya tadi ngelirik. Jadi begitu Mas Dit. Iya, kayak peraturan. Jadi Om Semar
sangat tepat sekali. Tepat, Kalau yang kecil-kecil itu sebenarnya bukan anak kecil, itu minimal usia 175 sampai 200 tahun. Apakah beliau tahu? Om, aku rasa nggak tahu. Karena Lumos. siapa? Barisa nggak tahu. Jadi karena memang karena memang ini sih harusnya kalau kayak gitu dibarengkan dengan ilmu metafisika dengan ilmu kebatinannya lebih dalam lagi harusnya. Jangan cuma di permukaan gitu, karena sebenarnya sejatinya semua penampakan yang ada di dalam alam manusia gitu yang berbagai macam itu sebenarnya itu penampakannya bukan itu aslinya. Itu adalah mindset Itu kita. adalah apa ya, manifestasi dari pemikiran orang-orang gitu, apa yang diinginkan dilihat gitu, itu yang ditampilkan. Itu yang ditampilkan. Nah, sebenarnya bukan itu. Misalnya kita ingin ketoprak ada tuh ya. Ini Gambaran ketoprak. Iya, energi dalam bentuk ketoprak. Karena memang pernah dibahas juga di episode sebelumnya, misalnya kita nggak akan menemukan setan pocong gitu di Los Angeles gitu. Atau di Wisconsin gitu. Karena mereka tidak pernah dapat manifestasi poch ya. Iya, makanya yang ada di sana itu adalah yang lain, bukan poch and friend. Yes. Nah, selanjutnya kita mau bahas. Kita langsung berangkat aja nih ke masih dari ini dulu kali ya. Om Ho terakhir kali ya. Mbak Sarah nih. Ini menarik. Gimana Ki? Jadi kita tahan dulu Ki Adit, karena waktunya ternyata sudah habis. Jadi buat smart people yang suka atau tidak suka silakan, itu pilihan teman-teman. Kalau ada kata-kata dan info yang salah mohon maaf lahir batin. Mungkin kita bisa diajak ngobrol juga, insya Allah kalau ada waktu dan tempat dan kesempatan kita akan bisa ngobrol bareng. Sekali lagi kita akan bahas nextnya Mbak Sarah, Nyai Sarah ya bilangnya ya. Oke. Dan setelah Nyai Sarah kita akan bahas kisah Tanah Jawa. Iya. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kalian punya jagoan-jagoan lainnya silahkan. Itu siapa tahu bisa menjadikan info yang berguna buat teman-teman juga. Akhir kata, saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penora kualat Notoro so penora ciloko Noto pola penora sa